Sugeng kemana ya baru gimana Mbak Robia sehat? Alhamdulillah. Wah ini Bubu ya. Ini Bubu. Banyak temennya. Iya, alhamdulillah ini Bu Endah datang ke sini mau mengontrol dan memberikan pendidikan kesehatan mengenai nifas ya Bu ya. Jadi kan Mbak Robia ini sekarang sedang masa nifas ya. Masa nifas itu setelah melahirkan sampai dengan 42 hari ya Bu ya gitu. Ibu setuju nanti akan saya tanya-tanya sedikit ya Mbak Rob ya. Jadi di sini karena Mbak Robiah itu sedang masa nifas, itu ada tanda-tanda bahaya masa nifas yang perlu Mbak Robiah tahu. Yang pertama misalkan ya keluar darah banyak ya, bisa prongkol-prongkol, terus tiba-tiba darahnya ngucur atau mungkin berbau busuk darahnya, itu berarti merupakan tanda bahaya nifas. Berarti kalau ada seperti itu Mbak Robiah segera menghubungi tenaga kesehatan, bisa ke Bu Bidan atau mungkin bisa ke puskesmas gitu ya Bu ya. Itu terus ada juga ini ya Bu, infeksi pada masa nifas, yaitu tadi infeksi pada masa nifas itu ada kemerahan di vagina misalkan ya, di jalan lahir, ataupun keluar nanah mungkin dari jahitan ya, terus berbau busuk. Itu kalau ada seperti itu berarti ibu memang harus menjaga daerah kewanitaan selama nifas. Jadi nggak usah ragu misalkan ke kamar mandi, misalkan mau membersihkan daerah kewanitaan itu pakai sabun, dibersihkan ya, dibersihkan nanti dikeringkan pakai handuk atau apa, terus sering ganti pembalut ya, biar nanti di saat darah itu banyak jadi nggak terjadi lembab, kotor, infeksi gitu. Jadi kalau sudah misalkan sudah penuh segera ganti dan cebok seperti biasa ya, tapi kalau saran saya sih jangan memakai air hangat karena kan dijahit, takutnya kalau kena air hangat nanti jahitannya jadi lepas. Iya gitu ya Bu ya. Terus ada juga ya Bu, yaitu eklamsi. Eklamsi itu kejang, jadi tiba-tiba Mbak Robiah itu tensinya tinggi terus kejang. Kejang tahu kan, kejang itu jadi matanya ke atas terus tubuhnya kaku ya, itu berarti tanda bahaya masa nifas ya. Jadi kejang terus sampai mungkin lidahnya menjulur gitu ya. Nah itu jangan sampailah, nauzubillah min dzalik ya, tapi ibu mesti tahu itu ya. Terus ada juga ya misalkan keluhan yang timbul pada payudara. Nah ini yang sering terjadi pada ibu nifas. Mungkin di saat ibu merasakan panas badannya ya, suhunya tinggi, terus kemerahan itu payudaranya, terus ada yang lecet mungkin puting susunya ya, terus sampai menggigil, itu juga berarti ada tanda bahaya pada masa nifas. Biasanya kalau payudaranya kemerahan keras ya sampai demam, ibu itu biasa dinamakan dengan mastitis. Iya, jadi kalau misalkan ada seperti itu, baiknya payudara ibu dikompres dengan menggunakan air hangat. Betul sekali. Jadi pakai air hangat dikompres, misalkan dua-duanya, berarti dua-duanya, biar nanti si ASI itu lancar. Kalau misalkan keras itu biasanya ada bendungan Mbak. Iya, jadi bisa dikompres pakai air hangat atau anduk hangat. Itu anduk hangat ditaruh di sekitar payudara, atau bisa juga dengan pijat. Nah ini kan kebetulan ada Mbah Guninya ya, dukun bayinya, nanti bisa melakukan pijat payudara Mbah ya. Nanti bisa yang namanya itu breast care Mbak, jadi dipijat yang tidak lancar itu ya, terus nanti biar asinya lancar jadi tidak sakit gitu. Tapi jangan mengurangi minum, nggak boleh ya, tetap minum mah banyak aja, karena memang ASI itu tetap nantinya mendukung tumbuh kembang bayi. Justru kalau ASInya banyak seperti itu, cara
cara wong Jawa kan temawon ya, itu malah justru bagus. Itu berarti kan penuh asinya. Insya Allah nanti kenaikan berat badan pada bayi pun pasti cepat ini mepel gitu ya Bu ya. Nah terus ada juga yang seperti ini, misalkan ibu tiba-tiba kehilangan nafsu makan, lagi menyusui kan harusnya makannya banyak ya, tapi ibu itu malah justru nggak doyan makan, terus merasa murung, merasa tidak diperhatikan ya, mungkin merasa sedih, merasa sendiri merawat bayinya. Itu berarti tanda bahaya ibu nifas, berarti itu dari faktor psikologis. Makanya ibu selama masa nifas ini habis melahirkan harus bahagia ya. Mungkin walaupun banyak yang dipikir ya Bu ya, mungkin mikir uang, mikir kebutuhan dan lain-lain, tapi ibu harus tetap semangat, harus tetap bahagia, karena kunci dari ASI lancar salah satunya adalah ibu yang bahagia. Jadi kalau jenengan menikmati dengan perannya sebagai ibu, terus tidak merasa sendiri di sini, melibatkan mungkin orang tua, mertua, sering ya saudara, tetangga, sering ngeriung ke sini, jadi ibu tidak merasa sendirian. Kalau ibu lagi bosan keluar, nggak apa-apa Bu, jalan-jalan, nggak apa-apa kan. Sekarang mah nggak ada istilah sebelum 40 hari nggak boleh keluar ya. Wong sekarang kalau lahiran aja kan udah ke tempat bu bidan, udah ke puskesmas, intinya udah keluar ya bismillah aja, nggak apa-apa. Terus kalau pagi dedeknya sambil dijemur, jenengan berjemur kan jadi fresh pikirannya gitu. Kalau ikut ikut berjemur, ikut olahraga pagi itu bisa menghilangkan rasa-rasa yang sepertinya yaitu merasa sendiri, merasa tidak ada yang membantu, sudah ngerasain sakit, mungkin karena suaminya jauh jadi ngerasa terbebani dan lain sebagainya. Jadi itu kuncinya ibu harus bahagia ya, biar nanti psikologisnya munculnya kebahagiaan, akhirnya merawat bayi pun dengan senang hati, tidak dijadikan beban gitu ya Bu ya. Itu terus ada juga tadi yang sudah ini ya ibu jelaskan, tiba-tiba suhu badannya tinggi panas, ibu ngerasa geneng awakku panas ya, terus menggigil gitu ya, terus rasanya mual, itu juga ibu harus waspada ya, berarti itu masuk tanda bahaya nifas. Pokoknya kalau ada hal-hal seperti itu jenengan bisa WA ke Bu Bidan atau segera menghubungi tenaga kesehatan gitu ya Bu Robiah ya. Mungkin itu yang dapat saya terangkan. Coba saya ingin tahu tadi contoh tanda bahaya nifas apa saja ya Bu Robiah? Tadi kan apa? Menggigil, terus demam, betul, kejang, betul sekali, terus merasa makannya itu berkurang, iya, merasa sendiri ya Bu ya, cemas, betul sekali, betul. Terus ada juga tadi yang apa Bu, payudaranya ya sakit ya, itu jadi sedikit banyak ibu sudah paham ya dengan yang saya terangkan. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan ibu ya, biar nantinya dedek sehat, ibu juga sehat gitu Bu Robiah. Mungkin seperti itu ya yang dapat Bu Enda sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kalau memang ada apa-apa, ada keluhan, monggo bisa menghubungi saya ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Cukup maaf ya. Sip.